رسول الله يا نبي. Yang saya tahu itu adalah pribadi yang tulus dan tawadhu, yang tak mengenal lelah dan henti untuk belajar dan berlatih. Ada yang menambahkan istilah kata santri itu adalah satrul aurat, tarkul ma'siyah, riyadul akhlak, dan apa ini? Tidak ada kelanjutannya. Bahkan banyak yang menjabarkan istilah sebutan santri dengan segala hormat. Mungkin Kiai Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq tahu sejarah tentang manuskrip kuno perihal istilah santri. Siapa yang mencetuskan kata santri itu pertama kali? Apakah itu diambil dari bahasa Sanskerta atau berasal dari bahasa mana? Mungkin bisa dijelaskan oleh para narasumber, khususnya Gus Muafiq. Monggo, kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab dulu. Sebelum kita lanjutkan kepada beberapa pertanyaan yang sudah lumayan banyak ini masuk. Monggo, Gus. Jadi santri itu satu yang jelas berpatron pada kiai. Itu yang pokok. Jadi santri itu punya patron batin namanya kiai. Nah, dulu mungkin ya, kita ini kan banyak sekali kehilangan mata rantai historis. Jadi kita ini, jadi pokoknya santri itu ya, itu punya patron batin kepada seorang kiai. Itu dulu yang mesti kita pahami. Akan tetapi untuk istilah santri sendiri, kita ini banyak sekali kehilangan kehilangan mata rantai historiografi. Jadi historiografi itu kan mengalami 4 lompatan hermeneutika. Satu hermeneutika namanya real life, kenyataan hidup. Yang ngerti siapa? Ya, yang awal sekali muncul istilah santri. Nah, kemudian hermeneutika kedua namanya narasi. Nah, narasi hanya menceritakan dengan satu bukti bahwa santri itu pengikutnya kiai. Nah, lompatan ketiga hermeneutika namanya historiografi. Nah, di ruang historiografi ini, negeri-negeri dunia ketiga kayak kita memang tidak punya historiografi. Jadi barangnya ada, historiografinya tidak ada. Tahu-tahu kita sudah sampai pada lompatan keempat namanya ideologi. Itu. Nah, santri itu sudah menjadi bahasa ideologis muridnya kiai. Sama seperti tahlil. Kalau dipertanyakan siapa yang pertama kali menyusun tahlil, santri itu kehilangan dan nggak kehilangan. Kenapa? Karena santri itu ikut kiai. Jadi kadang itu santri itu nggak ngerti referensinya apa, tapi karena ikut. Itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sahabat itu juga ada banyak yang tidak mengerti. Bukan semua sahabat hafal Quran, tapi mengikuti apa yang dilihat dari Nabi. Makanya ada hadis yang berbunyi kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku itu bersama Nabi menjalankan. Nah, itu jadi dalil. Loh, apa dalilnya? Nggak ada di situ. Ada yang ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Aku melihat Rasulullah menjalankan sesuatu. Nah, ini sesungguhnya adalah kadang kemudian hilang. Gitulah. Referensi-referensi historiografisnya tidak ada. Makanya inilah di Indonesia, tapi barangnya ada. Santri itu ada barangnya. Nah, bagi saya barang itu lebih penting daripada definisi. Gitu loh. Jadi barang itu lebih penting dari definisi. Jadi orang datang itu lebih penting daripada orang ngundang tapi tidak datang. Mosok wis ono nabi sik takok dalil. Lah itu dulu kan gitu. Mosok wis ono kiai wis nglakoni mosok dadak tanya
dalil. Jadi keberadaan seorang kiai itu menjadi sesuatu yang sudah lebih dari dalil. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, kalau secara teori memang dulu ada istilah, apakah kemudian itu dari istilah itu? Ada istilah namanya sahastri. Sahastri itu ada orang-orang yang belajar kitab. Nah, apakah kemudian sahastri itu yang bergeser menjadi santri? Seperti Danghyang yang bergeser menjadi danyang. Ya kita nggak ngerti. Itu butuh orang-orang yang memang konsen dengan ilmu hermeneutika bahasa. Butuh orang-orang yang konsen dengan ilmu-ilmu yang berangkat dari pembentukan kata, dan itu kan ada ahlinya. Itu butuh seorang ahli sorof lah, tukang iklal itu. Jadi kalau dipertanyakan sumbernya dari mana dan siapa yang pertama mengatakan itu dari dulu referensi lama sudah ada bahasa santri. Jadi memperdebatkan istilah itu juga ada baiknya, akan tetapi bahwa memperdebatkan istilah kadang malah memperdebatkan istilahnya lupa bahwa santrinya ada. Santrinya itu ada, tapi istilahnya ada. Sama dengan kenapa sih aku dulu bernama Dewi gitu. Itu dulu apa? Wah, nanti kalau berdebat itu nama Hindu itu harus diganti. Kalau kalian gitu, jadi kayak Wisnu terus tiba-tiba harus diganti karena namanya Wisnu loh, barangnya ada dan jelas muslimah. Dia bukan dewa, dia bukan Dewi Durga, tapi Dewi. Nah itu kalau diperdebatkan itunya memang ada ilmu tersendiri, dan untuk urusan perdebatan kalimat kata-kata itu saya tidak cukup mempunyai perangkat keilmuan yang mapan untuk urusan seperti itu. Butuh orang-orang yang memang punya kemampuan yang mapan untuk itu. Dulu ada P.O. Zoetmulder namanya. P.O. Zoetmulder ini penulis bahasa Jawa Kawi. Kan gitu. Ada P.O. Zoetmulder, kemudian pernah ada seorang Romo namanya Romo saya lupa, ada di Realino di Romo Kun, namanya Romo Kuntoro. Ada. Kenapa kemudian banyak yang ahli bahasa itu dari orang-orang yang terutama dari kalangan Nasrani? Karena waktu itu Belanda banyak memberikan akses kepada teman-teman Nasrani untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Leiden. Nah, bahasa-bahasa lokal itu sebagian besar kan adanya di Leiden. Istilah historiografinya mungkin Wah, kok hilang beliau? Ada sedikit gangguan sinyal mungkin ya. sudah, jalan lagi. Alhamdulillah, nggih. Sampun, Gus. Jadi ada namanya itu Belanda itu. Jadi historiografi itu sebagian besar ada di Belanda. Nah, kita ini narasi lompat kepada ideologi. Mungkin itu ya. Nah, atau jangan-jangan dulu ada ulama-ulama mukorobin. Nah, ulama-ulama abror itu butuh simbol-simbol ketika bikin istilah lah. Ulama mukorobin itu kalau bikin istilah habis itu ditinggalkan. Terserah dia mau nanti urusannya seperti apa. Mungkin itulah ya. Ada bahasa-bahasa itu memang butuh penelitian, dan dalam hal seperti itu ilmu saya nggak terlalu cukup gitu ya untuk mencoba menarasikan sesuatu yang butuh ilmu-ilmu khusus. Nah, kalau pakai sumber-sumber dari perdemitan, nah itu nanti bilang referensinya referensi Hoa, dari Hoa demit kan susah deh. Pak Dewi ya. Terus. Matur nuwun sangat, Gus. Memang kalau kita sibuk dengan istilah, pasti kita juga akan ditabrak oleh mungkin dalam bahasa Jawanya adalah otak-atik matuk ngoten nggih. Ya, itu samalah, cinta itu dirasakan. Kan gitu, tidak perlu kemudian ditafsirkan cinta. Cinta adalah ngoten. Ada arti ya kan itu.
nggak ada habisnya nanti. Ya, yang penting ada rasa. Sama seperti yang disampaikan Gus Muafiq tadi, nama saya juga begitu mungkin. Dulu dikatakan itu nama Hindu, sementara saya Muslim, saya tidak mau itu nama Hindu. Begitu saya belajar bahasa Arab, saya cari otak-atik matuknya, Gus. Iya, saya cari otak-atiknya, kata ibu saya, ya Dewi itu namanya Putri gitu. Jadi akhirnya saya cari otak-atiknya di bahasa Arab, ternyata asluha min dawi. Oh, bimakna dzati, idan dzati sifatin hamidah. Oh, itu kan otak-atik saja. Masuk Mungkin bahasa kurang Jawa lebih. jadi